Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya mau sarapan. Nah, ini saya mau membagikan sarapan buat yang menjalankan diet ya. Nah, ini sarapannya saya mau sarapan yang benar ya. Kalau kemarin-kemarin sarapannya Indomie, terus bakso ya kemarin-kemarin. Nah, sekarang minggu ini saya mulai lagi mau mendetoks tubuh ya. Pagi-pagi saya sudah minum jus wortel. Ini anak saya nih lagi main. Dia senangnya Bang Bombaynya saja. Hai Dadi. Wortel ya pagi-pagi itu apel. Nah, di detox. Nah, setelah setengah jam atau 1 jam baru saya makan ini sarapan. Nah, sarapannya telur saja. Nah, diorak-arik. Nah, seperti ini. Telur kasih bawang bombay, bawang putih ya tuh. Bawang bombay, bawang putih. Terus ini sama makannya dengan laba garlic atau jet garlic ya, yang khas Cina itu laba garlic yang hijau bawang putihnya. Ini dari dulu kan saya pernah buat pickle bawang putih. Nah, setelah 2 minggu sampai 1 minggu lebih, nah seperti ini jadi hijau ya. Ini karena bawang putih itu mengandung fosfor, terus dari pengaruh kimia ya, dari cuka apel. Nah, jadi seperti ini tuh, jadi hijau. Ini menyehatkan. Nah, pagi-pagi kalau bisa makan ya, biar apa? Biar nanti kulitnya bagus, bebas jerawat, bersih, glowing ya. Kan tadi sudah detox pagi-pagi. Terus nah, biasakan sering makan bawang putih, itu bagus buat kulit ya. Jadi kan nanti si hatinya itu bersih ya, livernya itu. Kalau sering makan bawang putih membersihkan liver. Ya, itu saja informasinya, sedikit berbagi informasi. Untuk selebihnya bisa dibuka-buka di internet ya, tentang sarapan pagi harus dibanyakin protein, terus detox buah buat jus ya, buat kekencangan kulit supaya bersih ya. Terus banyak lagi ya, dibaca-baca lagi untuk info kesehatan ya. Karena di usia 40 itu tidak seperti ketika kita usia 20 tahun, makan apa saja akan cepat terserap, tercerna. Kalau sudah usia 40 tahun, tidak, makanan juga harus dirubah sedikit ya, diganti dengan yang lebih mudah dicerna, gampang, sehat. Jangan makan yang banyak minyaknya, karena pencernaannya sudah mulai di usia 40 tahun itu sudah mulai melemah pencernaannya, jadi lambat. Nah, itu yang bisa menyebabkan cepat gemuk, susah kurus kembali, langsing lagi itu susah ya. Jadi susah menurunkan berat badan, yaitu karena faktor usia ya. Jadi faktor usia, dan terus makan tidak dirubahnya sama seperti usia yang masih muda. Makan apa saja. Kalau masih muda kan masih pencernaan itu masih bagus ya, metabolisme tubuh itu. Nah, kalau usia sudah 40 tahun ini pasti banyak perubahan, sudah mulai pencernaan sudah mulai melemah ya, metabolismenya tidak selancar di usia 20 tahun ke atas. Jadi ya harus ingat-ingat lah, misalkan kalau sudah berat badan mulai naik ya, lihat timbangan juga, mulai lagi proses kurangilah, jangan sampai tidak melihat timbangan ya. Karena kalau tidak melihat timbangan, kita tidak terkontrol berat badan, tidak tahu berapa kilo. Ya, itu saja tipsnya. Sekarang saya mau makan dulu dengan menu yang sederhana saja, yang ada saja di rumah ya. Tidak usah diet, itu gampang. Apa yang ada di rumah saja manfaatkan, tidak usah yang mahal-mahal ya. Misalkan ada telur, protein telur saja buat sehari minimal 5, itu tidak apa-apa untuk yang diet ya. Tidak berbahaya telur sehari 5. Ini juga saya menggoreng 5 nih. 5 telur tuh di dadar. Nanti siang 1 ubi, bisa dengan ikan atau daging 1 potong ya. Nanti siang kalau tidak ada, bisa dengan tempenya dibacem saja, kasih minyak sedikit, jangan digoreng. Tahunya juga dikukus atau dipepes. Jadi kalau mau dietnya bagus ya, cepat,
sehatnya lah gitu, turun ininya lemak-lemaknya. Jadi ganti dengan ikan, lauknya jangan daging. Kalau ikan itu lemaknya sehat, tidak terlalu berbahaya seperti lemak daging ya dan ayam. Ya itu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selengkapnya baca saja di internet tentang diet, tentang apa, tentang kesehatan banyak ya. Nah itu yang saya sampaikan di sini hanya sebagian kecil saja. Untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya silahkan buka sendiri atau beli buku tentang diet, buku tentang kesehatan, segala macam banyak ya di toko buku tersedia sekarang ini ya. Mau cepat diet yang sehat, biar tidak stunting. Apa stunting itu? Stunting itu kekurangan gizi ya, jadi nanti apalagi untuk si anak-anak ya, hati-hati pokoknya. Perhatikan biar nanti tumbuh kembangnya itu tinggi ya seperti orang Korea ya. Kalau orang Korea itu kan tinggi-tinggi, tapi dulunya lihat gennya tidak tinggi langsung dari pertama awal, dari awal. Lihat nenek moyang orang Korea pendek-pendek, tidak tinggi-tinggi, cuma sekarang berubah jadi tingginya itu ketiga di dunia ya. Korea itu tinggi-tinggi karena apa? Pola makannya anak-anak itu dari anak-anak makan proteinnya bagus, makannya banyak tapi sehat, tidak makan yang olahan, terlalu dibanyakan olahan, tapi benar-benar banyak makan kimchi, sayuran, daging, sehat tanpa lemak, nasi dengan banyak enzim, dicampur kacang, jadi tumbuhnya tinggi ya. Nah itu saya belajar dari orang Korea sedikit-sedikit ya. Ya kalau yang bagus ya kita tiru ya, tidak apa-apa, banyak kok protein, tidak mahal protein, ada tempe, ada tahu, ada kacang-kacangan ya, ada kacang merah, terus di karbohidrat yang sehat. Sekarang trends mie dari singkong, lihat sehat sekali, bukan dari tepung terigu. Kita pilih mie yang dari singkong, jangan beli mie yang dari tepung terigu ya. Sekarang sudah dibudidayakan, baca saja di internet. Yang punya perusahaan mie ini benar-benar omsetnya ratusan juta ya. Jadi singkong yang harganya murah jadi mahal dijadikan mie. Nah itu harus belajar juga nih para petani singkong ya, yang bisanya sekilo 2.000 setelah jadi mie jadi berlipat-lipat naiknya. Makanya harus pintar mengolah makanan itu ya, yang tadinya murah bisa jadi mahal kalau sudah diolah ya. Contohnya ubi juga murah kan, sekilo berapa, tapi ya kalau dijual gitu murah, tapi kita olah lah, kita jual setelah diolah nanti harganya akan lebih mahal ya, lebih tinggi, nilai value-nya lebih mahal lah, seperti itu ya. Kita belajarlah sedikit-sedikit ya dari orang-orang yang pintar berbisnis, pintar berinvestasi, dari yang harganya murah bisa berkali lipat, double keuntungannya. Contohnya yang baru-baru ini mie singkong ya. Singkong kan sehat, kalau dimakan langsung juga karbohidratnya itu bagus sekali, tidak seperti nasi ya. Nah sekarang dibuat mie itu bagus. Ini benar-benar Indonesia, ini di Indonesia yang buat mie dari singkong itu pertama di dunia ya. Kita bisa contoh juga lah para petani yang lainnya ya, mencontoh mie singkong ini. Lihat di internet bagaimana cara membuatnya, kita bisa jual dari tetangga ke tetangga yang dekat-dekat ya. Seperti itulah belajar berbisnis. Juga bukan orang bisnis ya, tapi saya mau belajar dan senang melihat orang-orang sukses itu, senang, tidak apa-apa kita jadi kalau mau cemburu itu kepada orang-orang yang sukses ya. Jadi cemburunya bukan cemburu yang hasad atau buruk, tapi cemburunya oh iya saya juga mau, tapi bagus, tidak membenci, tapi saya mau juga seperti itu, saya mau belajar. Nah itu bagus. Jadi seperti saya cemburu nih kepada orang yang benar-benar soleh, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, itu bisa, itu bagus cemburu. Tapi bukan yang cemburu kepada orang-orang yang di jalan yang salah. Tapi kalau cemburu kepada orang-orang jalan benar, jadi membangkitkan semangat kita gitu. Iya, kita ambil hikmahnya, ambil contohnya ya. Kita jangan membenci kalau orang-orang sukses itu, iya bagusnya kita juga harus belajar gitu kan. Iya saya juga mau belajar sukses seperti itu ya. Jadi cemburunya maju gitu, jadi memajukan diri lah, memajukan perspektif cara pikir kita, seperti oh iya
orang sukses itu tadinya juga tidak langsung sukses. Pertamanya dari nol dulu, lalu tiba-tiba belajar setahap demi setahap. Nah, seperti itu ya. Kita juga pantas mengagumi seseorang itu tidak apa-apa selama itu untuk membuat kita belajar ya dari orang tersebut. Contohnya, oh iya ya, kalau orang sukses itu kelakuannya seperti ini ya. Misalkan kelakuannya baik ya, itu kita contoh ya. Berarti kalau kita berkelakuan baik, sholatnya dijaga, tingkah lakunya dijaga, ya tidak menutup kemungkinan pintu sukses itu benar-benar terbuka ya di depan pintu kita, di gerbang pintunya terbuka. Nah, kita boleh bisa mencemburui orang-orang seperti itu ya, tapi cemburunya bukan cemburu jadi kita membenci orang tersebut, tapi cemburunya itu kita belajar, kita mau belajar, oh iya, jadi ambil pelajarannya gitu. Jadi seperti itulah ya. Ya itulah tipsnya dari saya, ibu rumah tangga yang ya sedikit berbagi lah. Ini bukan sok pintar, tapi cara pandang saya seperti itu gitu ya. Bukan menggurui, tapi berbagi sedikit saja, karena saya bukan seorang profesional. Saya juga hanya seorang ibu rumah tangga amatiran yang mau belajar untuk memperbaiki dan belajar dari orang-orang sukses lainnya ya. Bukan hanya kesuksesan itu, bukan hanya kesuksesan materi saja, tapi lihatlah, oh iya, kalau orang yang baik, yang sukses itu ya hidupnya bagus-bagus saja ke depannya. Berarti kita contoh, jangan kalau mau sukses jangan berbelok-belok jalannya, lurus saja, kejar cita-cita dan jangan berbuat banyak dosa. Jadi langkahnya dimudahkan oleh Allah. Nah, itu kita ambil hikmahnya ya. Jadi kalau misalkan jadi suksesnya barokah gitu, tidak sukses yang kesuksesan seperti orang-orang kafir, sukses tapi tidak barokah ya, mendapat siksa nanti di akhirat. Tapi kita lihatlah orang-orang yang sukses di jalan yang Allah perintahkan. Jadi suksesnya mendapatkan berkah dunia dan juga di akhirat. Nah, itulah, jadi ya itulah sedikit pandangan saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang pengetahuannya ya masih amatir ya, tidak apa-apalah. Tapi tidak apa-apa meskipun amatir, tapi kalau untuk berbagi ilmu sedikit juga alhamdulillah bermanfaat ya. Jadi nanti dicatat sama Allah. Jadi jangan pernah takut untuk mau berbagi tentang kebaikan ya, berbuat baik ya, meskipun dari apa saja, dari nasihat ya, tidak apa-apa karena Allah sudah catatkan. Jadi tidak ada kebaikan yang tidak Allah catat meskipun sedikit pun ya. Yang terpenting jangan julid terhadap orang lain lah, jangan berburuk sangka saja itu ya. Jadi selalu positif saja dan tetap mau belajar dan selalu positif, selalu tersenyum. Jangan melihat orang lain sukses, kenapa kita tidak sukses, begini-begini saja, akhirnya kita mengeluh ya. Tapi tidak, jadi hargailah diri kita sendiri, berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih, alhamdulillah ini yang saya kerjakan, ya syukuri. Dan oh iya, alhamdulillah saya juga sudah menghargai diri sendiri, sudah ada kemajuan seperti ini. Nah, seperti itu, alhamdulillah. Jadi jangan terus melihat orang tapi kita tidak mau belajar juga, malah jadi tidak menyukai orang tersebut gitu. Orang yang lebih sukses dari kita tidak menyukai atau berburuk sangka. Tapi ya kita hargai saja diri kita sendiri, apa yang kita bisa lakukan kita hargai, kita syukuri, dan teruslah belajar gitu kan. Tingkatkan kemampuan kita dari segi hal apapun lah, pasti ada positifnya. Tidak mungkin lah orang ini dengan orang ini sama-sama satu kemampuan. Kita mempunyai masing-masing kemampuan itu berbeda. Ada yang bagusnya di sini, ada yang bagusnya di sini. Kita cari di mana yang bagusnya. Kita dari diri kita sendiri, potensi dari diri kita itu di mana kita cari ya. Kalau yang potensinya dalam hal kesabaran, yalah kita sabar terus, belajar, diasah terus kesabaran itu. Potensinya berbuat amal kebaikan, bersedekah, dari hal yang terus kita ulik gitu ya, pokoknya dari bermacam-macam kebaikan, sedikit pun pasti Allah catat. Jadi jangan sungkan, jangan malu berbuat baik, jangan merasa, pokoknya jangan bosan lah dari hal apapun lah. Bukan berarti berbuat baik itu terus memberi kita uang ya, kita
apa gitu ya, tapi dari hal nasihat, dari hal kebaikan, dari pesan mengajak kebaikan gitu ya. Dan terus juga kita jangan melihat seseorang itu, tadinya juga dia seperti ini, kenapa mau menceramahi kita, padahal kan nasihat Nabi juga seperti kita itu ambillah yang baik-baiknya meskipun itu keluar dari pantat ayam. Tapi kalau baik kita ambil, contohnya apa, telur keluarnya dari apa, dari pantat ayam, tapi ke telur itu kan bisa menghasilkan vitamin, protein, berbagai macam kebaikan ya untuk tubuh kita, kita makan kan. Telur bukan keluar dari seseorang raja atau ratu, tapi telur itu keluar dari pantat ayam, kita makan, kita bagus untuk tubuh kita ya. Nah seperti itu juga. Jadi jangan melihat yang menasehati kita itu siapa, misalkan preman atau apa. Kalau dia sudah bertobat ya berarti dia mau memperbaiki dirinya gitu kan. Jadi jangan lihat masa lalu orang tersebut, tapi lihatlah apa yang orang lakukan saat ini gitu kan. Ya sudahlah, masa lalu. Setiap orang itu pasti punya masa lalu ya. Jadi kita jangan selalu menganggap meremehkan. Jadi orang yang menasehati kita, dia bukan seorang kiai, dia bukan seorang ustadz, dia bukan seorang dokter, dia bukan seorang guru, dia bukan seorang ulama, dia bukan seorang master ya di bidang pendidikan, dia bukan seorang profesor, dia bukan seorang spesialis dokter, tapi dia adalah seseorang yang mau berbagi sedikit amal kebaikan untuk dirinya dan orang dia, karena dia ingin bermanfaat hanya itu yang dia bisa kerjakan. Jadi ya kita hargai lah ya. Jadi ya seperti itulah, belajar menjadi manusia itu memanusiakan manusia ya. Jadi kita itu manusia, punya perasaan ya, kita juga dengan orang lain ya seperti itulah ya. Jadi jangan dilihat latar belakangnya siapa, masa lalunya siapa, kan kita tidak tahu bahwa hidayah itu turun kapan, kepada siapa, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu kan. Orang yang mungkin membunuh 99 orang dalam waktu semalam, Allah kasih hidayah, dia berubah, kita tidak tahu ya. Jadi hanya Allah, jangan melebihi apa yang Allah anugerahkan kepada orang tersebut gitu. Kita jangan berburuk sangka ya kan, Allah saja Maha Pemaaf. Kenapa kita manusia memandang rendah seseorang yang misalkan mempunyai masa lalu, latar belakang yang kurang bagus, kita langsung saja tidak bisa memaafkan selama hidupnya. Padahal orang itu benar-benar mau berubah, mau bertaubat, mau berbuat kebaikan, kita tidak memberi kesempatan. Siapa yang akan masuk neraka? Bukan orang yang masa lalunya kelam, tapi orang yang tidak memberi kesempatan kepada orang yang mau berubah itu. Kan ada kisahnya juga kan, seorang pembunuh telah membunuh 99 orang, menanyakan kepada seorang ulama, apakah saya masuk surga atau dimaafkan sama Allah? Tidak, kamu akan masuk neraka. Apa yang terjadi? Akhirnya orang tersebut dibunuhlah, yang mengatakan orang tersebut, berarti ini orang 100, saya akan bunuh kamu, ini orang yang 100 kali. Jadi siapa yang masuk surga? Itu yang ditanya, karena memutuskan harapan kepada orang yang mau bertaubat kan. Bisakah Allah memaafkan saya? Si ulama tersebut bilang tidak, kamu akan masuk neraka. Nah jadi kita belajarlah, akhirnya siapa yang masuk neraka? Orang yang itu, yang memberikan nasihat itu kan. Jadi memutuskan harapan seseorang. Nah jadi kita sebagai manusia itu jangan sombong lah, jangan melihat titel kita apa, tapi jadilah manusia, berilah kesempatan kepada orang meskipun satu kata atau apa, jangan terlalu sombong lah. Bukan berarti orang tersebut itu mau berbuat negatif, menanyakan banyak hal, berarti ya mungkin ada baunya. Janganlah seperti itu. Berilah satu nasihat yang baik, biarlah orang itu berubah. Siapa yang akan mendapatkan pahala? Kan orang tersebut juga akan masuk surga, karena kebaikan itu membuat orang itu mau berubah ke arah yang lebih benar. Jadi seperti itulah ya. Ya itulah pandangan saya sebagai seorang perempuan di usia 40 tahun, setelah mengarungi banyak kisah kehidupan, setelah mempunyai 2 orang anak. Saya pernah muda dan sekarang saya beranjak usia 40 itu ya, pandangannya seperti itu ya. Jadi ya kalau banyak kekurangan ya mohon dimaafkan ya. Saya hanya mau berbagi sedikit untuk siapa saja yang mau berbuat baik. Jangan pernah bosan, jangan pernah takut, silahkan berbuat baik. Karena yang menilai kita bukan orang-orang, hanya Allah lah yang menilai kita. Kita pasrahkan kepada Allah.
niat kita ya kita mau berbuat baik, mau berbagi kebaikan, itu saja ya. Jadi tidak ada karena berbuat baik karena ingin disanjung orang, bukan seperti itu, tapi saya ingin berbuat baik karena ya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadikan bekal karena tugas manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, itu menjalankan perintah tersebut ya sebagai manusia. Itu saja bincang-bincang di pagi kita kali ini ya, dari seorang ibu rumah tangga yang ya bergelut di kehidupan sehari-hari dengan kedua orang anak ya. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sarapan. Semoga tipsnya diet ini bermanfaat untuk siapapun ya, siapa saja ya yang mau menjalankan hidup sehat dan diet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.